Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang studi kasus fisika komputasi dengan judul arus dan tegangan dalam rangkaian resistor dengan iterasi Seidel. Pada zaman modern ini, seringkali model matematika muncul dalam bentuk yang rumit dan terkadang tidak dapat diselesaikan dengan rumus aljabar biasa. Solusi dari masalah ini ialah menggunakan metode komputasi numerik. Metode komputasi numerik untuk penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode dasar seperti eliminasi Gauss dan juga ada berbagai pilihan metode yang bervariasi dalam efisiensi dan kecermatan hitungan. Salah satunya ialah menggunakan metode iterasi yang dimulai dengan pendekatan permulaan menggunakan algoritma yang sesuai untuk mendapatkan hasil pendekatan yang lebih baik. Metode iterasi bervariasi dalam algoritma dan kecepatan konvergensinya. Kelebihan metode iterasi adalah kesederhanaan dan keseragamannya dari operasi yang dilakukan. Matriks yang berkaitan dengan sistem linier juga digolongkan dalam padat dan longgar. Matriks padat mempunyai sedikit sekali unsur-unsur nol, dan orde matriks itu cenderung menjadi relatif kecil, mungkin berorde 100 atau lebih kecil. Matriks longgar mempunyai sedikit sekali unsur-unsur tidak nol. Tingkat matriks semacam ini mungkin besar sekali dan secara ideal sangat cocok untuk penyelesaian dengan metode iterasi. Metode iterasi Gauss-Seidel juga dikembangkan dari gagasan metode iterasi dengan pembulatan yang dapat diperkecil karena iterasinya dapat diteruskan sampai seteliti mungkin sesuai dengan batas toleransi yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini kami akan membahas tentang arus dan tegangan dalam rangkaian resistor dengan iterasi Seidel, khususnya dalam rangkaian resistor 2 loop. Dalam studi kasus ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, menentukan arus dan tegangan dalam rangkaian resistor dengan iterasi Seidel. Yang kedua, mengetahui keakuratan solusi numerik yang diperoleh terhadap metode analitik. Studi kasus ini akan fokus membahas tentang arus dan tegangan pada rangkaian resistor 2 loop dengan menggunakan metode iterasi Seidel juga. Manfaat dari studi kasus ini ialah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi bagi masyarakat dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan metode numerik khususnya metode Gauss-Seidel. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menambah wawasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisik dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Rangkaian listrik adalah kumpulan komponen atau elemen listrik yang dirangkai dengan cara tertentu dan paling sedikit memiliki satu lintasan tertutup. Komponen listrik dibedakan atas komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah komponen yang mampu menghasilkan energi listrik, sedangkan komponen pasif adalah komponen yang mampu menyimpan energi listrik. Dalam suatu rangkaian terdapat yang namanya arus dan tegangan. Arus adalah perubahan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Satuan untuk arus adalah ampere. Secara matematis, arus dapat ditulis I sama dengan dq per dt. Arus dibedakan atas dua jenis, yaitu arus bolak-balik dan arus searah. Selanjutnya, tegangan atau beda potensial, yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan sebesar satu kolom pada suatu elemen listrik dari satu kutub ke kutub lainnya. Satuan untuk tegangan adalah volt. Secara matematis, tegangan dapat ditulis V sama dengan dV per dq. Resistor atau hambatan atau tahanan adalah alat atau komponen pasif yang berfungsi untuk membagi arus, membagi tegangan, dan juga menghambat arus. Nilai suatu resistor ditentukan oleh bahan baku pembuat resistor tersebut. Secara matematis, besarnya satu tahanan resistor dapat diukur dengan persamaan R sama dengan rho I per A, di mana rho adalah hambatan jenis bahan. Satuan untuk resistor adalah ohm.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai yang berubah-ubah dan akhirnya relatif konstan. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan non-linier. Metode eliminasi Gauss-Seidel lebih efisien digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang berukuran kecil. Nah, dengan metode iterasi Gauss-Seidel, toleransi pembulatan dapat diperkecil karena iterasi dapat diteruskan sampai seteliti mungkin, sesuai dengan batas toleransi yang diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasusnya. Pada studi kasus yang kami bahas ini, tentang arus dan tegangan pada rangkaian resistor 2 loop dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, di sini kita bisa lihat, apabila diketahui suatu rangkaian listrik, seperti gambar rangkaian resistor ini, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Nah, di sini dapat kita lihat, pada gambar rangkaian listrik untuk 3 resistor dan 2 tegangan. Kita bisa lihat I1, I2, I3, R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Nah, selanjutnya bisa kita lihat V1-nya 12 volt dan V2-nya 8 volt. Nah, untuk memperoleh 3 buah persamaan tersebut, kita gunakan hukum tegangan Kirchhoff pada tiap loop arus. Seperti ini. Kita bisa lihat dapat dibagi menjadi 2 loop untuk rangkaian resistor pada tiap loop arus. Di sini bisa kita lihat pada gambar A yaitu loop I2 dan gambar B yaitu loop I3. Nah, untuk loop I2 seperti yang ditunjukkan pada gambar A, jumlah dari tegangan drop di sekitar loop itu sama dengan tegangan sumber V1, sehingga I1 dikali R1 ditambah dalam kurung I2 ditambah I3 dikali R2 sama dengan V1. Dan untuk loop I3 seperti yang ditunjukkan pada gambar B, jumlah dari tegangan drop sekitar loop itu sama dengan tegangan sumber V2. Maka persamaannya adalah I3 dikali R3 ditambah dalam kurung I3 ditambah I2 dikali R2 sama dengan V2. Di mana sudah diketahui bahwa metode Gauss-Seidel adalah suatu cara penyelesaian dengan menggunakan iterasi, kemudian mengubah elemen matriks diagonalnya 0. Untuk memulai perhitungan biasanya akan menggunakan tebakan awal. Nah, didasarkan pada hukum Kirchhoff tentang arus, I2 ditambah I3 sama dengan I1. Apabila kita susun kembali, maka persamaan linier simultan menjadi seperti ini. Minus I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. 0 ditambah dalam kurung R1 ditambah R2 dikali I2 ditambah R3 dikali I3 sama dengan V1. 0 ditambah R2 dikali I2 ditambah dalam kurung R2 ditambah R3 dikali I3 sama dengan V2. Dari ketiga persamaan di atas dapat kita buatkan ke dalam bentuk operator matriks menjadi seperti ini. Berdasarkan data yang ada, maka dapat kita inputkan nilai resistor dan tegangan masing-masing sehingga kita dapat matriks seperti ini. Di sini kita bisa lihat R1 adalah 2, R2 adalah 6, R3 adalah 3. Maka kita dapatkan matriks minus 1, 0, 0, 1, 6, 8, 1, 9, 6. Kemudian kita dapatkan I1, I2, I3 sama dengan 0, 12, 8. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan hasil matriks tersebut. Nah, seperti ini, sehingga kita dapatkan hasil matriks seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan liniernya seperti ini. Minus 1 I1 ditambah 1 I2 ditambah 1 I3 sama dengan 0. 8 I2 ditambah 6 I3 sama dengan V1, hasilnya 12. 6 I2 ditambah 9 I3 sama dengan V2, hasilnya 8. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan hasil matriks tersebut. Dapat kita lihat bahwa
Dari persamaan matriks ini, maka dapat diselesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan beberapa metode numerik, diantaranya dapat kita lihat matriks A seperti ini, maka dapat dihasilkan matriks C seperti ini. 0, V1, V2 sama dengan matriks 0, 12, 8. Bab 3 Pembahasan. Dari studi kasus tentang arus dan tegangan, metode yang kami gunakan yaitu metode Gauss-Seidel. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang matriks yang dimensinya kecil. Dalam program ini, kami meninjau suatu rangkaian arus dan tegangan pada rangkaian resistor 2 loop, dengan mengidentifikasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk matriks. Ini adalah rangkaian resistor 2 loop. Pada rangkaian ini, kuat arusnya dijabarkan menurut hukum Kirchhoff 1, yaitu I masuk sama dengan I keluar, yang artinya I2 dan I3 adalah arus yang masuk, sedangkan I1 adalah arus yang keluar. Ini adalah rangkaian yang di atas tadi, ya ini, yang sudah dirubah dalam 2 loop. Ya ini loop pertama, sedangkan ya ini loop kedua. Untuk loop yang pertama, sumber tegangannya 12 volt dengan hambatan pertama 2 ohm dan hambatan kedua 6 ohm. Jadi pada rangkaian ini, arus yang mengalir yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga arah arusnya berputar dari bagian kiri ke kanan. Sedangkan untuk loop yang kedua, sumber tegangannya sebesar 8 volt dengan hambatannya berturut-turut R2 6 ohm dan R3 3 ohm. Dan juga pada rangkaian ini, arah arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga arah arusnya berputar dari bagian kanan ke kiri. Setelah itu, diilustrasikan rangkaian kedua loop ini dalam bentuk matriks. Dengan bentuk matriks yang kami angkat untuk menyelesaikan kasus ini sebagai berikut. Ini adalah bentuk matriks yang kami gunakan untuk menyelesaikan studi kasus yang kami angkat. Ini adalah bentuk umumnya. Setelah itu, kita masukkan nilai hambatan dan tegangan sesuai dengan rangkaian yang tadi. Untuk hambatan yang kedua, 6. Setelah itu, hambatan yang kedua tambah dengan hambatan yang ketiga, yaitu 6 tambah 6. Untuk tegangan sumber pertama, yaitu 12 volt. Setelah itu, hambatan yang kedua tambah dengan hambatan yang pertama ditambah dengan hambatan yang kedua, yaitu 2 tambah 6. Setelah itu, hambatan yang kedua yaitu 6 ohm, dan untuk tegangan yang kedua pada loop yang kedua sebesar 8 volt. Setelah itu dijumlahkan. 6, 9, 8, 6. Untuk menentukan nilai arus dan tegangan dalam studi kasus ini, digunakan bahasa program Pascal. Berikut ini adalah program Gauss-Seidel. Pada program ini digunakan user CRT dengan konstanta epsilon 0,001 dengan variabel C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 12, C3 sama dengan 8. Berikut adalah variabel perulangan dalam bentuk matriks. Biasanya dalam matriks, A11 artinya berada pada kolom pertama baris pertama, A12 berada pada baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Variabel ini bertipe integer karena tidak mengandung nilai pecahan. Berikut adalah variabel untuk I1, I2, I3 yang iterasinya 3 kali bertipe real, sehingga variabel untuk I akhir 1, I akhir 2, I akhir 3 juga bersifat real. Dimulai dari right length, arus dalam rangkaian resistor. Untuk right berapa nilai A11 sampai nilai A133 nanti akan ditampilkan pada saat di running. Berikut adalah right length untuk menentukan jumlah iterasi dari I1 sampai I3. Untuk iterasi I1 sebanyak 10 kali, I2 10 kali, dan I3 10 kali.
X sama dengan 1, iterasi sama dengan 0, I2 sama dengan 0, iterasi 3 sama dengan 0. Berikut adalah perulangan untuk real peak, yaitu iterasi sama dengan iterasi plus 1. Untuk I1 sama dengan C1 kurang A12 kali I2 kurang A13 kali iterasi 3 per A11. Untuk I2, C2 kurang A21 kali I1 kurang A23 kali iterasi 3 per A22. I3 sama dengan C3 kurang A31 kali I2 kurang A32 kali I2 per dengan A33. Untuk I akhir 1 sama dengan ABS I1, artinya diubah menjadi I1 atau sama dengan I1. Untuk I akhir 2 sama dengan ABS I2, artinya diubah menjadi I2. Untuk I akhir 3 sama dengan ABS I3, artinya dirubah menjadi I3. X sama dengan ABS I3 kurang iterasi 3. Iterasi 3 sama dengan I3. Right length, iterasi sama dengan 2, I akhir 1 sama dengan 15 berbanding 4. Untuk I akhir 2, 10 berbanding 4, dan I3 sama dengan 10 berbanding 4. Sampai iterasi ke-10. Selesai. Kemudian kita compile. Dan berhasil. Setelah itu, kita running. Maka akan muncul kalimat seperti ini. Dan kita disuruh untuk memasukkan nilai pada A11. Nilai A11 pada bentuk matriks tadi yaitu min 1. Untuk A12, 1. Untuk A13, 1. Untuk A21, 0. Untuk A22, 8. Untuk A23, 6. Untuk A31, 0. Untuk A32, 6. Untuk A33, 9. Maka akan keluar hasil iterasinya. Hasil iterasinya sebanyak 10 kali. I1 10 kali, I2 10 kali, dan juga I3 10 kali. Baik, saya akan menjelaskan hasil numerik dan hasil analitiknya. Untuk itu, untuk hasil numerik, kita akan memasukkan angka-angka yang sudah kita dapat tadi ke dalam program, yaitu nilai A1,1-nya sama dengan min 1, A12 sama dengan 1, A13 sama dengan 1, A21 sama dengan 0, A22 sama dengan 8, A23 sama dengan 6, A31 sama dengan 0, A32 sama dengan 6, A33 sama dengan 9. Setelah di running, hasil yang didapat I1 sama dengan 1,44, I2 sama dengan 1,6, dan I3 sama dengan I,3. Untuk hasil analitiknya, mari kita lihat videonya. Untuk metode analitiknya, kita mengubah bentuk matriks yang tadi menjadi persamaan, yaitu min I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. 8 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 12. 6 I2 ditambah 9 I3 sama dengan 8. Untuk mengetahui nilai I2, kita eliminasi I3 pada persamaan 2 dan 3.
nilai I2 yang didapat yaitu 1,66. Nilai I2 kita masukkan pada persamaan 2 menjadi 8 kali 1,66 ditambah 6 I3 sama dengan 12. 6 I3 sama dengan 12 dikurangi 13,28. I3 sama dengan min 0,22. Untuk mendapatkan nilai I1, kita masukkan nilai I2 dan I3 yang didapat ke persamaan 1. Min I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Berarti I2 tambah I3 sama dengan I1. I2 sama dengan 1,66 ditambah I3 min 0,22 sama dengan 1,44. Jadi I1 sama dengan 1,44. Hasil analitik ini sesuai dengan hasil numerik yang tadi, yaitu I1 sama dengan 1,44, I2 sama dengan 1,66, dan I3 sama dengan 0,22. Saya akan mewakili teman kelompok 4 untuk menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah kami sajikan. Dari studi kasus yang kami kaji, kami menyimpulkan bahwa arus dan tegangan dalam rangkaian resistor kedua loopnya dari matriks yang dikerjakan atau yang dijelaskan di atas. Pencarian solusi matriks dapat menggunakan metode komputasi dan metode analitik, dan berdasarkan data hasil numerik dan analitik yang dilihat bahwa dalam studi kasus rangkaian resistor untuk matriks order 3x3 diperoleh I1 1,44, I2 1,66, dan I3 0,22. Nilai yang diperoleh sama antara metode komputasi Gauss-Seidel dan metode analitik, sehingga hal ini menunjukkan keakuratan dari hasil yang diperoleh. Sekian dan terima kasih.